Oke, halo semuanya. Jadi di video ini aku bakal nge-review vlog-vlog dari tugas kelompok yang kemarin. Nah, sebelum itu aku mau mengucapkan terima kasih atas kesempatannya kepada Bapak Agus Halim STMT sebagai dosen dari mata kuliah pengantar otomasi industri ini. Nah, kalau gitu langsung aja kita mulai ke reviewnya. Total ada 4 kelompok yang mau aku review. Salah satunya adalah vlog kelompok aku sendiri. Nah, kalau gitu kita mulai dari kelompok 6. Nah, secara garis besar, kelebihannya, suara dari setiap orangnya itu jelas. Nah, ini dapat dipertahankan. Tapi kekurangannya, vlognya agak monoton. Nah, sarannya dapat ditambahkan adegan sederhana, seperti kegiatan ketika menyuci baju dengan tangan. Nah, untuk materinya, kelebihannya, materi yang dibawakan temanya relevan dengan kehidupan sehari-hari, sehingga penonton mudah memahami. Kemudian selanjutnya, pemberian contoh dilakukan secara langsung dan dijelaskan dengan baik. Kekurangannya, penjelasan mengenai mesin cuci dijelaskan hanya fungsi-fungsi tombolnya dan hanya manfaat dari mesin cuci itu sendiri. Nah, sarannya dapat ditambahkan penjelasan singkat tentang tools otomasi apa sih yang umumnya digunakan pada mesin cuci. Nah, selanjutnya ada penjelasan mengenai jenis-jenis otomasi. Namun tidak dijelaskan mesin cuci termasuk jenis otomasinya apa. Sarannya dapat dijelaskan. Lanjutnya adalah kelompok 3. Nah, secara umum vlognya itu dibawakan dengan interaktif dan seru. Ini bagus. Kemudian kekurangannya, informasi yang disampaikan agak minim. Nah, sarannya informasi yang disampaikan dapat ditingkatkan dengan mengurangi interaksi atau menghilangkan bagian ketika dalam perjalanan. Nah, untuk materinya sendiri, kelebihannya, materi disampaikan dengan disertakan gambar-gambar. Kemudian pemberian contoh dipraktekkan langsung sehingga dapat dipahami dengan mudah. Nah, untuk kekurangannya, pembahasan sensor lebih mengarah kepada kelebihannya, tetapi kekurangannya tidak diberikan. Nah, sarannya disimbangkan dalam penyampaiannya, kelebihan dan kekurangannya, karena perlu diketahui juga kekurangannya. Nah, selanjutnya menjelaskan otomasi dan sensor secara terpisah. Nah, sarannya dapat dijelaskan keterkaitannya sehingga penonton dapat paham kenapa sensor termasuk otomasi. Selanjutnya adalah kelompok 5, yaitu kelompok aku sendiri. Secara umum, kelebihannya itu kreativitas vlog yang dibuat ini baik dan dapat dipertahankan. Nah, cuman kekurangannya, kualitas vlog dari pencahayaannya itu sebagian masih perlu ditingkatkan. Nah, sarannya sebelum membuat vlog, diperiksa dulu apakah pencahayaannya cukup sehingga wajah terlihat jelas. Nah, untuk materinya, kelebihannya dalam materi terdapat penjelasan mengenai bagaimana langkah penerapannya sehingga dapat diimplementasikan. Nah, kemudian selanjutnya materinya juga diberikan contoh secara langsung. Jadi dapat dilihat bagaimana mesin otomasi itu bekerja di bidang manufaktur. Nah, kekurangannya, kurangnya pemberian gambar pada tools-tools otomasi industri. Nah, sarannya dapat ditambah gambar agar diketahui bentuknya. Kemudian kekurangan selanjutnya adalah pada bagian kelebihan otomasi hanya disebutkan poin-poinnya saja. Nah, sarannya dapat dijelaskan tiap poinnya secara singkat. Jadi yang terakhir aku bakal mengeri kelompok 10. Nah, secara umum vlog ini aku suka karena ada backsoundnya, ada animasinya, sehingga ketika ditonton menjadi nyaman. Nah, cuman kekurangannya kurang interaksi antar orang-orangnya. Nah, sarannya dapat diberikan bagian untuk saling berinteraksi. Nah, mungkin dapat ditambahkan adegan-adegan ringan agar tidak hanya berbicara saja. Nah, kemudian untuk materinya, kelebihannya, materi dibawakan tentang mesin kopi otomatis ya. Nah, ini cukup dekat juga dengan kegiatan sehari-hari banyak orang, sehingga mudah dipahami. Kemudian kelebihan selanjutnya adalah contoh diberikan tidak langsung ke mesinnya, namun terlebih dahulu dijelaskan sejarah dan industrinya dalam food and beverage, sehingga kita dapat mengenal perkembangan mesin tersebut. Nah, cuman kekurangannya, contohnya itu hanya cuplikan video saja, terlalu singkat menurut saya. Nah, sarannya dapat diberikan contoh secara langsung oleh pembuat vlog agar lebih detail dan gambarannya lebih jelas. Kemudian kekurangan selanjutnya adalah terdapat penjelasan mengenai hambatan otomasi secara umum, tetapi tidak dikaitkan dengan contoh yang dibahas. Nah, sarannya dijelaskan bagaimana hambatannya terhadap mesin kopi itu sendiri. Oke, jadi itu aja review dari aku. Terima kasih buat yang udah nonton. Bye!